Hai, Nomi di sini. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2024 di sebuah desa kecil di Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang siswi SMP kelas 1 bernama AS baru aja pulang dari mengantar temannya. Umurnya masih 12 tahun. Masih polos, masih manis-manisnya menikmati masa sekolah. Tapi siapa sangka, langkah kaki kecilnya di sore hari itu adalah langkah terakhir dalam hidupnya. Awalnya, AS lewat jalan pintas seperti biasa. Jalan itu memang lebih cepat menuju rumahnya. Tapi hari itu, jalan itu jadi tempat mimpi buruk. Di balik semak-semak, ada seseorang yang udah nunggu. Namanya Herly Fadly Nasution, warga kampung situ juga. Usianya sekitar 27 tahun. Dia bawa sebatang bambu besar, bukan buat kerja, tapi buat menghalangi jalan AS. Setelah berhasil menghentikan langkah korban, Herly menyeret AS masuk ke semak-semak. Di situ, dia melakukan hal paling memerkosa anak berusia 12 tahun. Dan gak cukup sampai di situ. Setelahnya, dia bunuh AS. Jasad AS gak langsung ditemukan. Orang tuanya panik luar biasa. 1 malam berlalu. 2 malam berlalu. Sampai akhirnya, 2 hari setelah kejadian, warga menemukannya dalam karung guani putih di tengah kebun sawit. Saat ditemukan, ia masih menggunakan seragam SMP. Bayangin ya, gimana hati orang tuanya waktu buka karung itu. Polisi bergerak cepat. Dan gak lama, Herly ditangkap. Yang lebih bikin miris, waktu ditangkap, Herly ternyata positif sabu. Ya, dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba. Tanggal 12 Februari 2025, Herly diperiksa dengan rekonstruksi kasus. 20 adegan dia peragakan sendiri, termasuk saat dia menghentikan korban, menyeret, menyetubuhi, dan membunuhnya. Tanpa ekspresi dan muka datar, kayak gak ada rasa bersalah. Publik menuntut hukuman mati. Apalagi korban adalah anak di bawah umur dan pelakunya warga sekitar. Orang dewasa dan dalam kondisi sadar pas merencanakan semua ini. Jaksa penuntut umum juga menuntut hukuman mati. Tapi vonis akhirnya bikin semua orang kecewa. Herly hanya divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Senayan Rampah pada 8 Juli 2025. Seumur hidup, bukan mati. Alasannya, hakim mempertimbangkan hal-hal tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci ke publik, dan itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hukuman seumur hidup cukup
untuk menebus rasa sakit keluarga korban. Cerita ini bukan tentang pembunuhan, tapi tentang betapa rapuhnya ruang aman bagi anak perempuan di negeri ini. Bayangkan, pergi pulang sekolah aja gak bisa lagi dianggap aman. Kita sering bilang, jaga anak perempuan baik-baik. Tapi gimana kalau yang harus dijaga justru lingkungannya? Kasus ini bikin kita sadar bahwa keadilan kadang gak pernah benar-benar setara dengan rasa kehilangan. Korban gak bisa hidup lagi, tapi pelaku masih bisa makan, tidur, dan bernafas di dalam sel. Dan kita cuma bisa bilang, semoga korban tenang di sana, dan semoga gak ada lagi anak yang jadi korban berikutnya. Diam bersama Nomi, jangan bersuara, cukup dengar.